akan membahas tentang lembaga negara. Lembaga negara menurut Mostequi dibagi menjadi 3. 1. Lembaga negara eksekutif, 2. Lembaga negara legislatif, 3. Lembaga negara yudikatif. Lembaga negara tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mengatur jalannya pemerintahan, dan tiap-tiap lembaga negara memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab mengimplementasikan atau menjalankan hukum. Figur paling senior secara de facto dalam sebuah lembaga eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan. Lembaga eksekutif dapat merujuk pada administrasi dalam sistem presidensial atau sebagai pemerintah dalam sistem parlementer. Fungsi lembaga eksekutif: 1. Distribusi keuangan, 2. Fungsi yudisial, 3. Mengadakan diplomasi dengan pihak luar negeri, 4. Kekuasaan atas militer, 5. Menjalankan hukum dalam pemerintahan, 6. Kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yakni Parlemen, Kongres, dan Asambli Nasional. Dalam sistem parlementer, lembaga legislatif merupakan badan negara tertinggi yang merujuk pada lembaga eksekutif. Fungsi lembaga legislatif: 1. Badan pembuatan undang-undang, 2. Keuangan, 3. Fungsi yudisial, 4. Fungsi untuk pokok konstitusi, 5. Fungsi pelaksanaan pemilihan, 6. Pengontrol kebijakan luar, 7. Pendengar keluhan rakyat. Lembaga yudikatif adalah lembaga kehakiman atau kejaksaan yang terdiri dari hakim, jaksa, dan magister, dan sebagaimana biasanya dilantik oleh kepala pemerintah. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berwenang, terutama polisi, dalam rangka menegakkan undang-undang. Fungsi lembaga yudikatif yaitu menetapkan hukum khusus, menerjemahkan hukum, menjelaskan undang-undang, memberi gagasan atau nasihat, memperjuangkan hak rakyat. Tugas dan fungsi lembaga negara: Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi sudah amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintah sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Anjali Boka dengan akronim 068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas MPR dan fungsi DPR. Jadi tugas MPR itu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Sedangkan fungsi DPR yaitu fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yohanes Wau dengan NIM A3123047. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Fungsi MA bertugas sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki wewenang untuk mengadili perkara pidana dan perdata. Yang kedua, mengajukan pertimbangan tentang gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman. Fungsinya, MK bertugas untuk mengadili perkara konstitusi seperti uji materi undang-undang. Yang kedua, mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum, baik
Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Om Santi Santi Om.